yang menghakimi dengan bimbingan Nabi Muhammad dipermuliakan Allah. Puji syukur kami panjatkan saat ini atas rahmat Tuhan yang telah memberi kami kesempatan, waktu dan kesehatan sehingga dapat berhimpun diri dan tetap membacakan suci ini untuk melaksanakan sembahyang dan kebaktian, mendengarkan firman Tuhan yang terpancar melalui sabda Nabi Muhammad seperti yang tersurat dan tersirat dalam kitab uji dan suci. Kami percaya rahmat Tuhan akan memberi kekuatan dan kemampuan pada kami semua, sehingga dapat menjunjung tinggi kebenaran dan menjalankan kebajikan. Semoga kebaktian yang kami laksanakan ini dapat membentuk rohani dan meneguhkan iman setia pada firman Tuhan, hidup selaras dalam watak sejati, menempuh jalan suci, menggembirakan kebajikan sehingga dapat menurunkan berkat sentosa bagi kami semua. Dengan setulus hati kami bersujud, jauhlah kami dari segala kelemahan, jauh dari peluru-peluru kepada orang dia, jauh dari sesama penyalahan kepada sesama manusia, melainkan dapat tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini menuju tinggi, menempuh jalan suci. Teguhkanlah iman kami, yakin Tuhan senantiasa menilik, membimbing, melindungi, dan menyertai dalam kehidupan kami semua. Sampai. Pak Jen Kui, delapan pengakuan iman. Jen sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sepenuh iman percaya kepada Tuhan yang Maha Esa. Sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Sepenuh iman menjunjung tinggi kebajikan. Jeli Mingming. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menegakkan firman gemilang. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Sepenuh iman menyadari adanya nyawa dan roh. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Sepenuh iman memupuk cita berbakti. Sepenuh iman mengikuti kental hari Nabi Muhammad. Sepenuh iman mengikuti kental hari Nabi Muhammad. Sepenuh iman memuliakan kitab uji dan susu. Sepenuh iman memuliakan kitab uji dan susu. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sepenuh iman menempuh jalan suci. Sanjay. Melangkah
Tujin yang terkasih, ibu-ibu dari berbagai kota. Saya kenal hanya beberapa saja. Yang dua, tadi saya minta menemani saya, ini mantan teman saya pada waktu mereka masih murid PGA di sini. Namanya Swilan dan Sulan. Bu Yanti, Bu Nila juga selamat malam. Ya, walaupun sudah jam 9 lebih, mungkin jam 10 sekarang, tapi bersyukur akhirnya kita bisa sampai di Lintang Makin Solo. Lintang yang tahun ini umurnya 104 tahun. Lintang ini dibangun tahun 1918. Kimsin Nabi ini juga hampir sama umurnya. Mungkin Bu Yanti, Pak Witarto kenal tempat ini. Bagi saya tempat ini tempat yang penuh kenangan, karena almarhum bukan papa saya tetapi siko saya, mamahnya Joseph Penuh, dulu di ribuan pernikahannya di sini tahun 67. Saya tahun 88 di ribuan Harsu juga di sini. Saya, anak saya tahun 2015 tidak ribuan karena suaminya beda agama dan harus ikut agama suaminya secara formalitas. Tapi selesai acara di sana, sembahyang di sini, jadi tidak masalah. Nah, malam hari ini sengaja acara saya rubah supaya tidak terlalu berlarut-larut. Saya harapkan para tujin pulang dengan suasana gembira, sampai hotel tidur, makan, mandi dulu terus tidur. Kalau udah mandi nanti gak enak rasanya. Kita bukan kucing. Nah, malam hari ini saya ingin mengajak para tujin untuk sebuah ayat yang sudah saya siapkan. Saya akan membacakan kitab Bingcu 6a pasal yang ke-15. Ini yang ingin saya jabarkan pada malam hari ini. Ya, tujin mungkin Sulan dan Swilan juga sama, sekarang umur sudah 60 lebih, jadi kalau nggak pakai kacamata nggak kelihatan. Tapi kalau uang 100.000 dari jarak 1 kilo masih kelihatan. Cewek cantik masih kelihatan. Ya, Bingcu 6a pasal 15. Kong Tocu bertanya, semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menjadi orang besar dan ada yang menjadi orang kecil? Bingcu menjawab, orang yang menurutkan bagian dirinya yang besar akan menjadi orang besar. Yang hanya menurutkan bagian dirinya yang kecil akan menjadi orang kecil. Kong Tocu bertanya lagi, semuanya ialah manusia. Mengapa ada yang menurutkan bagian dirinya yang besar dan ada yang menurutkan bagian dirinya yang kecil? Bingcu menjawab, tugas telinga dan mata tanpa dikendalikan pikiran akan digelapkan oleh nafsu-nafsu dari luar. Nafsu-nafsu dari luar bila sudah bertemu dengan nafsu-nafsu dari dalam diri akan cenderung saling cenderung. Tugas hati ialah berpikir. Dengan berpikir kita akan berhasil, tanpa berpikir tidak akan berhasil. Tuhan yang Maha Esa mengaruniai kita semuanya itu agar kita lebih dahulu menegakkan bagian yang besar sehingga bagian yang kecil tidak bisa mengacau. Itulah yang menyebabkan orang bisa menjadi orang besar. Para tujin, saya ingin mengajak kita semua jadi orang besar. Bukan orang besar badannya, bukan orang besar bajunya, tapi besar pengetahuannya, besar kemampuannya, besar disimpati orang. Di sini dikatakan oleh Bingcu ya bahwa manusia
itu kalau tidak bisa mengendalikan nafsu-nafsunya, terlebih nanti kalau campur dengan nafsu dari dalam, kadang-kadang membuat orang tidak bisa berpikir panjang, sehingga sering terjadi yang tidak diharapkan. Jadi para pujin yang terkasih, kita sebagai orang Konghucu tentunya tahu, tentunya menyadari bahwa sebagai manusia Tuhan memberikan kita dua macam hadiah. Hadiah yang pertama adalah naluri, disebut jing. Isinya adalah sifat-sifat atau nafsu-nafsu, gembira, marah, sedih, senang, kecewa, dan lain sebagainya. Itu naluri. Itu pemberian dari Tuhan. Kita sama dengan hewan, kita bisa marah. Kita sama dengan hewan, kita bisa suka dengan lawan jenis. Kita sama dengan hewan, punya nafsu-nafsu, tetapi manusia diwajibkan mengendalikan nafsunya. Walaupun ada sebagian manusia yang sengaja mematikan nafsunya untuk sebuah kepentingan tertentu. Para pujin, saya 5 bersaudara. Saya paling gede, jadi Wense tahun 90. Adik saya nomor 2, biarawati gereja, suster sejak tahun 1983. Adik saya nomor 4, Jin An, pendeta Kristen Petani. Dan masalah, ya, karena tiap kali saya berkumpul dengan adik-adik, saya mengatakan cara ibadah kita berbeda, cara sembahyang kita berbeda, penyebutan Tuhan kita juga berbeda, tapi kita adalah sama bila kita berada di depan foto leluhur kita. Jadi kalau adik-adik saya pas ke rumah saya, ya sembahyang menurut caranya sendiri, maka saya mengatakan Tuhan boleh nomor 2, tetapi orang tua itu Tuhan yang kelihatan. Jadi kalau ada orang mengatakan saya mengabdi pada Tuhan, saya cinta Tuhan, saya berbakti pada Tuhan, ketika kita tanya kepada orang tuanya, anakmu bagaimana? Orang Bukian mengatakan, wah buje itu percuma. Nah, berarti ini bakti yang tidak benar. Bagaimana kita bisa berbakti kepada Tuhan yang tidak kelihatan, yang maha gaib, sementara orang tua kita yang kelihatan, kita tidak bisa berbakti dengan benar. Maka naluri, ya, itu wajib dikendalikan, tidak boleh dibunuh. Hadiah yang kedua dari Tuhan adalah nurani yang kita sebut dengan sing watak sejati. Isinya ada 5, ya. Harusnya 4, tapi oleh Bingcu digenapkan menjadi 5, yaitu ren ili cesin jin gile disin. Pertama, cinta kasih, dilambangkan dengan ibu jari. Kenapa lambangnya ibu? Kebetulan malam hari ini mayoritas yang hadir ibu. Ibu itu luar biasa. Ada ibu jari, nggak ada bapak jari. Ada ibu kota, nggak ada bapak kota. Ada hari ibu, nggak ada hari bapak. Ada ibu negara, nggak ada bapak negara. Ketika Megawati jadi presiden, Taufik Kemas tidak mungkin disebut bapak negara. Tapi kalau SBY, Jokowi jadi raja, jadi presiden, istrinya disebut ibu negara. Tapi para pujin, ibu teman kita itu kasihan, nggak punya rumah. Kalau kita baca Lelayu, telah berpulang ke rumah bapak, nggak pernah ke rumah ibu. Berarti ibunya nggak punya rumah. Nah, ini hanya umur saja. Jadi luar biasa seorang ibu. Padahal kalau bagi Tojin yang bisa bahasa Mandarin, ya, ibu disebut mama. Tulisan mama itu perempuan sebelahnya kuda. Jadi kuda perempuan. Kenapa ibu dilambangkan
Coba kita bayangkan aja seorang itu ketika sedang hamil sampai 9 bulan, kemana-mana bawa perutnya yang gede, tidur bingung, mau tengkurap tidak bisa, mau terlentang kayak kuburan, mau miring kayak babi. Tapi itulah, kalau tidur gimana? Merem, ya. Mau posisinya gimana terserah. Jadi seorang ibu bagi umat Konghucu adalah sesuatu yang luar biasa. Maka hari ini saya milih lagu Bunda. Nah, yang kedua, Pak Tocik, telunjuk kita adalah lambang dari kebenaran. Maka dalam sehari-hari fungsi telunjuk ini mengingatkan kalau manusia tidak benar. Dia akan ditunjuk, kamu salah, kamu luput, kamu keliru, kamu tidak benar, tidak mungkin pakai jempol. Ya, ini simbol daripada kebenaran. Ketika kita menunjuk ke arah orang lain, yang 3 jari ini menunjuk ke arah diri kita. Jadi artinya sebelum kita menyalahkan orang lain sekali saja, kita harus koreksi diri kita 3 kali. Yang nomor 3 di antara jari kita yang paling panjang adalah jari tengah, lambang dari le, kesusilaan. Hanya manusia yang punya susila. Maka susila paling panjang berarti harus diperhatikan. Tocin lihat di jalan sapi, kerbau, udah lari-lari nggak pakai celana nggak apa-apa. Beranikah Anda lari tanpa celana? Berarti tidak punya susila. Kita hadir di tempat duka, di tempat kematian, pakai baju kayak gini ini haram. Tidak boleh, atau sebetulnya nggak ada aturan ya, tapi itu termasuk yang melanggar kesusilaan. Jadi bajunya hanya biru, hitam, ya, putih. Para Tocin ya mungkin 2 gadis zaman dulu masih tahu. Saya tahun 1982 memimpin upacara kematian bulan Januari 29 kali. Kalau saya memimpin upacara kematian berarti ada 2 hal. Hak suci cairing berhalangan sehingga saya yang tugas, atau upacaranya double di jam yang sama. Bayangin tuh, sebulan 29 kali. Maka dari tahun 80-an sampai saya akan menikah, saya nggak punya baju warna merah. Bajunya hitam, putih, biru, karena tiap hari urusannya dengan almarhum. Maka ketika saya menikah tahun 88, saya nadar harus pakai baju yang merah. Sekarang hampir tiap hari punya pakaian merah. Susila. Yang nomor 4, jari manis, lambang dari kebijaksanaan, kecerdasan, kepandaian. Kalau Tocin lihat jari manis ini tidak ada fungsinya, tapi ternyata dalam kehidupan ini jari manis fungsinya luar biasa sakral, ya. Hanya digunakan orang 1 atau 2 kali seumur hidup ketika mengikat janji dengan lawan jenis. Saya lihat yang sejenis saja juga pakai tukar cincin. Yang lawan jenis wajib. Kenapa? Karena simbol dari kebijaksanaan. Kita memilih pasangan kita, tentunya kita menganggap keluarganya adalah keluarga kita. Ketika kita sedang masa pacaran, kita nggak tahu. Begitu kita melamar, ternyata adik calon pasangan kita nggak begini. Apa kita batal? Ya enggak. Ya tetap, itu berarti adik saya. Maka namanya bijaksana. Dan yang terakhir, jari kelingking, simbol dari sin, dapat dipercaya. Orang hidup kalau bisa melaksanakan cinta kasih, menjunjung kebenaran, berlaku susila, bijaksana, yang terakhir akan muncul dengan sendirinya, manusia akan menjadi dapat dipercaya. Oleh karena itulah agama Konghucu pada zaman dulu sangat digemari oleh orang, ya, sangat
nama Jin Gile Tisin. Kue Kian Gi itu punya adik namanya Kue Kian Jin Kue Kian Le. Yang di Klaten itu ada yang punya bab itu namanya Liao Yang Xin, itu anak yang kelima, kakaknya paling gede Liao Yang Jin. Itu agamanya Konghucu, tapi sekarang karena zaman ya mereka tidak mengatakan Konghucu, itu nama orang tua ya gitu, pemberian orang tua. Jadi bagaimana sing atau nurani kita, watak sejati kita kembangkan sambil mengendalikan yang namanya jin, nafsu. Sekali lagi, nafsu tidak harus dimatikan, tetapi harus dikendalikan. Orang kalau tidak pernah marah, itu ya tidak sempurna. Tapi kalau tiap hari marah melulu, itu ya tidak sempurna. Orang nggak pernah sedih, itu ya tidak benar. Tapi kalau sedih terus, itu ya tidak benar. Jadi harus imbang, namanya dikendalikan. Maka ketika mohon maaf ya, saya hadir di sebuah upacara pernikahan, tapi agama lain. Teman saya ngomong, itu yang memberkati aja tidak pernah berumah tangga, kok bisa-bisanya khotbah tentang bagaimana membina rumah tangga. Nah dia kan belajar, itu kan teori. Nah, tapi itulah mereka membunuh salah satu nafsunya untuk kepentingan beragama. Kalau Konghucu sudah haksu, munsu, kosing, laki perempuan boleh bersuami beristri, tapi hanya satu. Ya nggak ketahuan ya Jesulah. Doa satu aja cukup, nggak habis. Nah, para Tuji, jadi agama Konghucu itu banyak orang mengatakan zaman dulu, ya kan? Mungkin Pak Hitado masih ingat tahun 1979, Bu Yati juga masih ingat, ya, Bu Ongle juga masih ingat, karena saya tahu kalau tidak salah waktu itu ketua KKK-nya adalah Bu Su Ongle. Mau ada kongres Matakin di Solo, di gedung PMS, karena waktu itu Solo belum ada gedung yang bagus. Besok pagi kongresnya dimulai, malam hari ini delegasi dari seluruh Indonesia sudah hadir, dibatalkan oleh pemerintah, oleh Sospol. Kita nggak jadi kongres, hanya ngomong-ngomong biasa. Dan sejak dikeluarkan berbagai kebijakan yang sangat menekan kita, kalau minggu di sini pas kebaktian, di luar ada orang, mohon maaf, orang Jawa datang mendengarkan sambil nulis-nulis, ternyata intan. Saya ngomong sama Haksu, gimana sudah apa? Kita khotbah aja, kita tunjukkan khotbahnya Konghucu itu begini, biar nggak eksklusif. Tanya tentang hari raya Imlek dan lain sebagainya, bahkan karena takutnya teman kita yang agama lain tahun 1991 mengeluarkan SK bahwa Imlek bukan hari raya mereka. Umat mereka dilarang merayakan Imlek. Tapi setelah Imlek diakui oleh pemerintah, semua berebut mengatakan Imlek punya mereka. Ada ibadah Imlek ini dan itu, ya terserah. Itu kenyataan yang ada. Jadi orang Konghucu itu betul-betul orang yang luar biasa, ditempa penderitaan, ditempa ketidakadilan, tetapi sekarang setelah kita bernapas lega juga masih ada yang demikian. Kemarin beberapa waktu yang lalu saya mimpin upacara Minci. Minci itu simbolis mengirim rumah dari kertas. Terakhir saya mimpin itu harga rumah-rumahnya 35 juta dibakar, kemudian keluarganya puas, begitu terbakar habis, wah ini diterima. Ya betul, karena bambunya kering, kertasnya kering, sekali kena api
langsung menjawab. Nah, generasi mudanya tanya Om Haji, apa bener dong? Apa bisa rumah dari kertas dibakar jadi rumah beneran? Saya balas tanya, menurut kamu gimana? Nggak mungkin Om. Ya itu kan kamu bukan orang Konghucu. Kalau kamu tanya mamamu pasti jawabnya bisa. Lah kalau Om Haji sendiri, saya nggak yakin loh. Pendetanya kok nggak yakin gimana? Saya belum pernah nengok ke sana. Kalau saya sudah pernah nengok ke sana dan di sana beneran jadi rumah, saya akan pasang iklan online. Silahkan kirim rumah-rumahan. Pasti nyampe ke sana. Tapi para tojim, orang Konghucu itu luar biasa berbakti kepada orang tuanya. Setahun atau 2 tahun yang lalu, saya dapat kiriman video dari Singkawang. Ada almarhum yang semasa hidup sangat suka kepada mobil Avanza-nya yang berwarna putih. Dan ketika meninggal dunia, jenazahnya tidak dimasukkan ke peti, tapi didudukkan di belakang setir mobil, dikubur bersama mobilnya. Orang-orang yang nggak tahu ini orang bodoh, mobil kok dikubur ya. Itu kata orang, tapi mereka yang menjalankan, jangankan mobil 1, kalau saya bisa beli 10, 100 demi papa mama saya akan lakukan. Maka orang Konghucu juga begitu. Ngirim rumah-rumah itu tidak wajib. Almarhum papa saya, mama saya selama ini ya, saya belum pernah ngirim rumah. Tapi saya yakin doa saya mereka mendengar. Kalau kita mampu melakukan, tidak mengganggu orang lain, apa salahnya kita melakukan? Ya, yang sering berhubungan dengan kematian begini, sering bertemu dengan hal-hal yang ditanya, ini yang meninggal istrinya Jio, anaknya 3 Jio, terus gimana? Saya mengatakan, istri sama anak kok Jio itu ya lucu. Kalau istri dan anak Jio, nah siapa yang ngurus jenazahnya? Makanya panggil Pak Haji saya juga Jio. Nah bener saya mengatakan, orang Konghucu memimpin upacara kematian itu bukan mendoakan, ngajari keluarganya doa. Kita memimpin liyan pernikahan, kita bukan memberkati mempelainya, kita ngajari mempelainya berdoa seperti itu. Jadi orang Konghucu, rohaniwan Konghucu itu jangan disamakan sebagai orang suci yang bisa memberkati. Jangan. Maka saya mengatakan, nah, kalau semuanya Jio, saya ya Jio. Nah terus siapa yang urus jenazah? Saya katakan, kalau kamu masih percaya hal yang begituan, kamu malah tidak bisa menyatakan baktimu secara benar kepada orang tua. Sama saja dengan ketika kita melakukan sembahyang di rumah, kita memasang sesaji. Papa saya itu vegetarian, padahal kalau sesaji dalam agama Konghucu itu minimal ada samseng. Lah kalau yang meninggal vegetarian dikasih samseng bisa marah. Sukanya apa? Tempe goreng, yang dikasih tempe goreng. Yang samsengnya biar buat leluhur yang lain. Itu orang Konghucu harusnya begitu. Dulu ketika saya kecil, ya, engkong saya yang juga orang makin sini mengajari kalau sembahyang di depan altar leluhur itu ngomong, "Ma, engkong, silakan datang makan sama-sama." Tapi ketika anak saya umur 5-6 tahun, saya omongin begitu, wah takut Pak. Kalau sudah mati kok suruh datang makan sama-sama lagi, terus caranya makan gimana? Nah, maka kita orang Konghucu harus ikuti perubahan zaman. Jangan ikut-ikutan yang enggak. Beritahu bahwa ini hanya simbolis. Kalau orang tua kita semasa hidup sukanya sate babi, ketika sembahyang disajikan sate babi.
Kalau orang tua kita bisa ngomong, pasti dia akan ngomong terima kasih, sate babinya enak, tambah lagi, kan gitu. Nah, maka anak-anak sekarang itu kritis, kita harus ikut zaman, jangan sembarangan. Nah, Toci, masih ada sampai hari ini orang yang mengatakan Konghucu itu bukan agama. Tidak bicara masalah Tuhan, tidak bicara masalah setelah kematian bagaimana, surga dan neraka. Saya berkali-kali mengatakan orang Konghucu itu tidak perlu tanya tentang surga dan neraka, karena surga dan neraka itu urusan Tuhan. Konghucu mengajarkan kepada kita bahwa manusia itu hidup di dua alam. Alam yang kita tempati, alam nyata, dan satu lagi alam yang rahasia. Namanya saja rahasia, di sana kayak apa kita nggak tahu. Oleh karena itulah orang Tionghoa, walaupun tidak mengatakan agamanya Konghucu, dia berpikir leluhurnya pergi ke alam yang rahasia, di sana nggak punya rumah bagaimana, maka dikirimlah rumah-rumahan. Saya pernah mimpin upacara Agen Gudang Garam di Solo. Mungkin kau bingung kenal, namanya Kok Kiong Ming, di rumahnya di Coyukan. Mamanya meninggal, upacara pakai caima niku, tapi juga mengundang Konghucu. Nah, waktu itu pas Maisong dikirim rumah-rumah. Hari ketiga saya diundang ke makam untuk mimpin doa 3 hari, kirim rumah-rumah lagi. Hari ketujuh ngirim rumah-rumah lagi. Saya tunggu 49, ternyata kirim lagi. Saya tanya, kok apa nggak keliru? Keliru gimana? Masa ngirim rumah-rumah berkali-kali? Nah, tidak boleh. Ini kan mama saya sendiri. Kalau nanti di sana rumahnya jadi rumah beneran, biar disewa-sewakan. Nah, Pak Puji, ini jawaban yang lugu, jawaban yang nalar. Orang tua saya sendiri, masa saya nggak boleh? Akhirnya malah keluarga itu nyumbang makin Solo berapa tahun yang lalu, mungkin 15 tahun lebih, 10 juta. Dia berkata, wah saya kapok ngundang caima. Kenapa? Nah, semalaman saya diajak muterin seperti mama saya. Kemudian yang saya heran itu, mama saya didoakan apa dimaki-maki, saya tidak tahu. Bahasanya kan nggak jelas. Tapi kalau Pak Haji yang ngomong bahasanya jelas, minta supaya arwah mama saya dapat tempat. Nah, para Puji, ini pengalaman, ini kenyataan, maka jadilah orang Konghucu yang mengikuti perubahan zaman. Kalau saya bicara sering menulis di grup WA Rohaniwan Matakin, kadang berdebat. Mungkin Bu Yanti, Om Bego, ya Sulan tahu Kak Suci Jaeng almarhum adalah orang yang penuh toleran. Kalau di tempat lain ibadah dimulai dengan petugas menyalakan lilin, menyalakan dupa, menuangkan air, di sini sudah dilakukan. Jadi tinggal masuk ibadah. Kak Suci juga pada waktu saya masih remaja, mungkin Sulan dan Sulan masih ingat, kalau prosesi harlah Nabi itu jam 4 pagi, sehingga terkadang banyak remaja yang nginep di sini. Tapi seiring dengan perkembangan zaman, karena bukan semuanya murid sekolah makin Solo, dirubah sama Aksu jam 11 malam. Tidak apa-apa. Tapi begitu saya nulis di grup WA, wah banyak yang komentar macam-macam. Ya. Yang terakhir Matakin sudah memutuskan mungkin bahwa setiap upacara, pimpinan upacara dan kedua pendamping itu pakai jamsan panjang. Disuruh jubah panjang hanya dipakai di dalam lintang. Kalau saya mimpin tadi jam 6 sore tadi, saya mimpin besok pakai jamsan biasa. Itu langsung ngomong, ya sudah daerah lain begitu.
Tapi kalau harus ngomong begitu pasti yang muda-muda, wah ini tidak konsekuen gitu ya. Tapi bagi saya lain daerah, lain adat ya. Di Solo saja lah Dianpo. Sampai hari ini saya belum bisa mengajak umat untuk dimandarinkan. Angel Pak Ji, susah Pak Ji. Ya sudah, pakailah bahasa Hokian. Tapi yang penting kan kebaktian jalan, umatnya senang dengan khotbah yang disampaikan, umatnya mantap menjadi orang Konghucu. Satu lagi, ketika upacara Maeso atau Jipok ya, itu anak laki-laki dari almarhum harus menghadap ke arah peti di sini dan saya tanya, kenapa harus? Wah, nanti kalau aku tidak ada yang upacara. Ya udah, yang penting ketika saya mimpin doa, semuanya menghadap ke arah peti jenazah almarhum. Nah, kalau sudah menghadap ke arah peti jenazah, tidak mungkin mereka macam-macam. Tapi kalau surutri mungkin, tapi saya coba pelan-pelan untuk mengikuti perkembangan dari Matakin. Saya hanya bayangkan, saya yang sering turun ke lapangan saat hujan harus pakai jasa panjang. Jadi kalau bahasa Jawanya keserimpet jatuh. Ya, bukan tidak menghormati Matakin ya, tapi menurut saya daerah punya adat atau tradisi sendiri, yaitu harus dihormati. Nah, para pecit. Jadi kembali kepada yang ingin saya sampaikan malam hari ini. Ya, ini saya bawa sedikit tulisan agama dalam bahasa Mandarin tulisannya begini. Betul ya Pak Beko? Saya bisanya Mandarin itu setelah jadi rohaniwan, karena saya lahir di Solo, papa saya lahir di Solo, kakek saya lahirnya juga di Solo, nggak pernah sekolah kayak gini. Saya hanya bisa tulis nama saya sendiri sambil ngomong kalau ada cewek cantik, wah ini gitu bisa. Yang lainnya bisa. Tapi karena saya rohaniwan, saya harus belajar. Agama dalam bahasa Mandarin disebut Jiao. Agama kita disebut Rujiao. Ya. Agama Islam disebut Wei Jiao. Katolik disebut Kristen disebut Cituk Jiao. Katolik Dianze Jiao dan seterusnya daripada salah. Nah, kata Jiao ini terdiri dari dua rangkaian. Yang di depan ini adalah kata Xiao. Xiao itu berbakti. Yang di belakangnya adalah kata Wen, pelajaran. Jadi yang dinamakan agama dalam agama Konghucu adalah bagaimana kita belajar untuk berbakti kepada orang tua. Dulu tadi sudah saya sampaikan, orang tua itu nomor satu, Tuhan boleh nomor dua, tapi di luar jangan ngomong begitu, nanti penistaan Anda. Kalau di kalangan ini kita sendiri nggak apa-apa. Jadi yang disebut agama adalah bagaimana kita mempelajari secara benar, mempraktekkan secara benar tentang Xiao, bakti. Nah, sedangkan huruf Xiao sendiri itu juga rangkaian dari dua huruf. Yang depan adalah Lao. Lao itu tua, yang belakang adalah Cun, anak. Makanya orang Jawa mengatakan yang dinamakan berbakti kepada orang tua itu mikul dhuwur mendem jeru. Yang nggak tahu, mikul itu menjunjung tinggi, mendem itu mengubur dalam-dalam. Jadi artinya apa yang baik dari orang tua kita sebarkan, apa yang buruk dari orang tua kita jangan dilanjutkan. Itu namanya Xiao, berbakti kepada orang tua. Jadi para puji sekalian, dari tulisan ini jelas bagi kita agama Konghucu diawali dengan bagaimana berbakti secara benar kepada orang tua kita. Ya, masalah surga dan neraka, saya paling sering dapat pertanyaan seperti itu. Surganya Konghucu itu kayak apa? Nggak tahu. Saya belum pernah ke sana. Di cerita-cerita juga nggak ada. Saya baca kitab Sesu, kitab Bucing, surga kayak apa? Nggak
ada. Hanya ada alam yang rahasia, alam yang nyata. Tapi kalau penasaran mau tahu surga, saya ajak Bu Yanti, Pak Windarto ke gedung wayang Sriwedari. Begitu layarnya diturunkan, inilah kayangan tempat tinggalnya Bathara Guru. Itu surganya wayang. Saya bisa ngajak para tojin ke surga, surganya wayang. Tapi surga kayak apa yang sesungguhnya kita tidak tahu. Itu urusan Tuhan. Selama kita yakin dan percaya wetetung dia hanya kebajikan, Tuhan berkenan. Jadi kalau sepanjang hidup kita berbuat baik, kita berbuat wajib, sok nek mati bagaimana? Itu urusan anaknya. Mau dikubur, dikremasi atau dibuang ke sungai, itu urusan anaknya. Tapi yang jelas kita mantap dan yakin wetetung dia. Sepanjang hidup kita bisa berbuat baik, pasti Tuhan berkenan untuk kita semua. Tojin yang terkasih, tadi saya juga sempat nulis sedikit. Oh, nggak ada. Nah, ini tadi yang bisa Mandarin. Ini Mamah ini rangkaian dari dua kata, yang depan ini ni, yang belakang ma, kuda. Jadi mamah itu kuda perempuan. Jangan salah arti para tojin. Dianggap sebagai kuda karena namanya seorang mamah, seorang ibu itu luar biasa, bertanggung jawab mendidik anaknya dan lain sebagainya. Tapi yang sering kita dengar mamah itu istilahnya fucing. Mukjin. Kalau fu itu papa, kalau muk itu mama. Muk ini mama, jin itu dihormati. Jadi harusnya seorang mama adalah perempuan yang dihormati. Satu lagi para tojin, saya sering ketika isi kuliah, sekarang ini jadi dosen tamu, walaupun saya SMA aja nggak lulus, tapi berbahagia jadi muridnya Suci Jain, bisa cerita tentang agama. Kemarin saya habis isi kuliah pasca sarjana UGM, ketika dia tanya, ada mahasiswa yang tanya, Konghucu itu yang terkenal apa? Saya kasih gambarin. Dia mengatakan, lah ini apa Pak? Ini logonya agama Konghucu. Kok kayak pelondongan sapi? Ya, kalau sapi itu bentuknya kan seperti ini. Saya ngomong, jangan asal bicara. Ini kelondongan sapi, tapi bukan kelondongan sapi, ini kelondongan Tuhan. Kenapa? Nabi Konghucu itu disebut mutok, disebut doktok. Pak jenjen kue kita yang keenam. Zaman dulu ketika raja mau memberi pengumuman kepada rakyatnya, dia akan memukul doktok, lonceng, rakyatnya kumpul, rajanya memberikan pengumuman. Nah, Nabi Konghucu bukan loncengnya raja, tapi loncengnya Tuhan. Maka yang disuarakan dalam agama Konghucu ada dua hal. Ya, yang atas ini bunyinya Chong, sifatnya ke atas kepada Tuhan yang Maha Esa. Yang bawah bunyinya Su, jangan ditambah A. Su itu artinya kepada sesama manusia kita harus tepo seliro. Kalau tidak mau diganggu, jangan ganggu orang. Tidak mau dipukul, jangan pukul orang. Nggak mau dirasani, kalau bahasa Jawa, kalau bahasa Indonesia apa? Rumpi. Ya, juga jangan ngerasani orang lain. Sebaliknya, kalau kita ingin dihormati, hormatilah orang lain. Kita ingin dipuji, pujilah orang lain. Itu namanya Su. Jadi pengamalan kita, hormat kita, bakti kita kepada Tuhan
adalah lewat bagaimana kita interaksi dengan sesama manusia. Congsu. Kalau saya kemarin tanya, saya ngomong, kalau saya boleh pinjam istilah teman-teman Muslim, ini disebut hablul minallah, hablul minanas. Menghormat Tuhan, menghormat manusia. Berbakti kepada Tuhan, bakti dulu kepada manusia. Kalau kita pinjam simbol dari teman kita Nasrani, ini sama dengan salib. Yang ke atas kepada Tuhan, yang mendatar kepada sesama manusia. Jadi para tujuh, luar biasa agama Konghucu. Umurnya sudah 2500 tahun lebih, tapi apa yang disampaikan di dalam kitab sesuai kitab suci kita, satu pun tidak ada yang bisa menyangkal kebenarannya. Oleh karena itu, jadi orang Konghucu, bagaimana kita jadi orang Konghucu yang luar biasa, ya, kalau bisa kita melaksanakan atau mewujudkan 3 cita-cita Nabi. Tujuh pasti apa? Apalagi yang PGH. Nabi punya 3 cita-cita. Yang pertama, membahagiakan orang yang lanjut usia. Yang kedua, mengasuh para muda dengan kasih sayang. Dan yang ketiga, berlaku dapat dipercaya kepada teman dan sahabat. Nah, para tujuh, cerita sedikit. Saya paling senang cerita. Dulu saya pernah naksir seorang cewek, rumahnya di situ, Sulan dan Sembilan Bahulah. Nah, tapi nggak jadi, karena memang bukan jodohnya. Sebagai pria yang normal, itu pasti cari lawan jenis. Saya sampai ke rumah Bu Linda, kemana-mana, tapi akhirnya jodohnya adiknya Bu Syok, tetangga saya sendiri. Nah, suatu saat ketika saya sedang upacara Waisom, selesai upacara saya duduk, dia agak jauh itu ada cincin. Ternyata mamanya cewek yang dulu pernah saya taksir. Dia berkata kepada temannya, wah, kalau aku dulu jadi mertuanya pendeta ini, wah, aku terkenal. Saya mendekat, saya tanya, Cing, dulu kok saya ya tidak dipilih, kenapa? Lah, kamu kalau ke tempat saya jalan kaki, yang itu naik motor, jalan kaki. Oh, rumah saya di situ, yang saya sir rumahnya sini, apa harus nyewa Grab kalau sekarang? Kamu ke rumah saya tidak pernah bawa oleh-oleh, dia selalu ngasih apa-apa, bukan jodohnya. Nah, sekarang gimana sih? Kan sudah senang toh, punya menantu seperti yang diharapkan. Wah, senang apa? Ini cerita ya, tapi kenyataan. Dia mengatakan menantu kok molimo, bahasa Jawa. Yang tahu Bu Yanti, Sulan, kok bingung sih tahu. Molimo itu M 5 kali. Yang pertama, madep, mantep, mangan, melu, morotu. Jadi madep, menghadap, mantap, makannya ikut mertua. Mantu kok koyo Tarsan. Kandulan terus. Saya ngomong, ya sudah toh Cik, mau sudah jodoh, udah punya anak, ya harus diterima. Itu baru mau 5, kalau maunya 9 atau 14 habis. Apa itu? Kalau mau 5 tadi kan madep, mantep, mangan, melu, morotuo. Morotuo mutung, mantu minggat. Jadi mertuanya marah-marah, menantunya minggat. Morotuo mati, mentuk mantune melu marisin. Tahu ya Bu? Jadi ketika mertuanya meninggal, menantunya dapat warisan. Nah, itu kan habis. Tapi sekarang beliau udah meninggal. Saya juga masih kadang-kadang WA-an. Kalau ulang tahun ya saya ucapi selamat ulang tahun. Ya, kesulan, keswilan, kalau tahu tanggalnya. Swilan saya tahu, kalau sulan nggak tahu. Masih saya kirim WA selamat ulang tahun. Apa salahnya kirim WA selamat ulang tahun? Kan itu satu kebahagiaan.
Di Solo, para tuji, saya punya catatan tanggal lahir umat yang aktif. Jadi kalau pagi hari jam 5 selesai olahraga, saya buka HP, ada catatan, oh hari ini ulang tahunnya si A. Saya kirim gambar roti tar atau tumpeng sambil ucapan selamat ulang tahun. Hari ini harusnya saya buat kejutan untuk Bu Giyanti, tapi ternyata beliau tidak datang. Ya nanti roti tarnya saya makan sendiri. Hari ini Bu Giyanti ulang tahun. Ya. Jadi itulah para tuji, seorang rohaniwan. Yang terakhir, apa sih susahnya jadi rohaniwan Konghucu? Tidak susah, tapi ternyata tidak ada yang mau jadi rohaniwan Konghucu. Padahal menurut saya, yang namanya rohaniwan Konghucu itu harus mampu 4 hal. Kalau bisa semuanya, itu rohaniwan Konghucu beneran. Yang diharapkan artinya bukan benar. Yang pertama, seorang rohaniwan Konghucu harus pinter khotbah. Ya saya nggak tahu apakah khotbah saya ini cocok baik di tempat ibadah sendiri maupun di luar. Jadi artinya ketika saya ngisi acara di universitas-universitas, saya harus khotbah menjelaskan Konghucu begini. Saya masih ingat tahun 1977 Pak Kim Solo ngadain lomba khotbah, ada 2 versi, yang sudah pernah khotbah dan yang belum. Saya yang belum pernah khotbah, juara 1, juara 2-nya sulap dulu 1977. Yang nomor 2, seorang rohaniwan Konghucu harus bisa berdoa dan memimpin upacara. Nah, kita lihat doa saja kadang-kadang masih harus baca teknya salah bingung. Ya, itu harus belajar. Yang nomor 3, seorang rohaniwan agama Konghucu harus bisa jadi guru agama. Sekarang yang lagi dicari itu, walaupun di Jawa Tengah tidak seberapa muridnya, tapi di luar Jawa, Sumatera, guru agama Konghucu ini sedang dibutuhkan. Saya ditawari untuk kesana lah. Saya harus tinggal anak, istri, cucu, dan pilih di Solo saja, udah tua. Nah, kalau 1, 2, 3 nggak bisa, yang nomor 4 ini harusnya bisa. Seorang rohaniwan Konghucu harus bisa melayani umat, bukan dilayani. Artinya melayani umat A. Ini sudah lama tidak datang kebaktian. Kenapa? Sakit, datangi. Ya saya paling seneng dari Pertim itu kalau ada yang sakit beramai-ramai didatangi. Nah di sini boro-boro didatangi, diamin aja. Kalau ada orang atau umat punya kesulitan, ditanya apa kesulitannya. Kalau kesulitannya nggak punya uang, ya saya katakan saya sendiri nggak punya uang. Tapi kalau kesulitan masalah rumah tangga dan lain sebagainya, semoga dengan pengalaman kita bisa. Nah, Tojin, jadi rohaniwan agama Konghucu itu sebetulnya nggak sulit. Saya nggak bisa bahasa Mandarin sama sekali, tapi karena belajar dari terjemahan Aksu, kemudian dari beberapa tulisan-tulisan, saya bisa tampil seperti sekarang. Maka melalui kesempatan ini, sebelum saya akhiri khotbah singkat malam hari ini, saya berharap semoga para muda kita bermunculan. Di Solo ada anak-anak Pakim. Saya agak senang walaupun belum ada yang terpanggil. Saya udah umur 65 tahun. Kalau sudah banyak pelayanan itu sudah lumayan lelah. Tapi karena itu kerja sesuai dengan hati nurani, lelah itu nomor 2. Yang penting kita bisa melayani umat, kita bisa membahagiakan orang lain. Mungkin itu saja Pak Tojin. Hampir 1 jam saya bicara. Semoga berkesan. Kalau ada kata yang salah minta maaf. Dan juga sekaligus malam hari ini saya juga pamit karena besok ada tugas pelayanan kematian jam 8. Sementara ibu-ibu jam 6 harus sudah berangkat ke Delinga.
Semoga kita bisa ketemu di Belingan. Terima kasih dan weite tongtien saja. Salam kebajikan, weite tongtien saja. Pertama-tama kami dari rombongan memanjatkan segala puji dan syukur kehadiran Wanggen. Walaupun perjalanan kita ada sedikit liku, tapi CTJN akhirnya bisa sampai juga tujuan utama kita, yakni ke kebaktian di Makin Solo. Dan juga kami mengucapkan terima kasih kepada Makin Solo atas penyambutannya, kepada badan pengurus, rohaniwan, dan segenap umat. Kami mohon maaf mengganggu sampai jam 11 malam masih di sini. Dan besok mungkin kami langsung pamit. Kalau berharap tidak ada arah melintang perjalanan sampai nanti kami tiba di rumah, karena lika-likunya sudah kami jalani. Tapi tetap kita happy-happy aja. Dan selain ziarah ke makam Pak Sese Cicai, kebaktian di Makin Solo ini, rencana ini adalah sudah direncanakan 2 tahun yang lalu, karena terjebak dengan pandemi. CTJN hari ini bisa terlaksana. Itu tujuan pertama Perkin. Yang kedua, Perkin periode 2018-2022 tahun ini adalah tahun terakhir pengurusan Perkin Pusat. Dan sampai saat ini Perkin masih menginduk ke Matakin. Dan rencana kami tahun ini di bulan September akan mengadakan kongres pertama Perkin. Jadi Perkin di tahun 2022-2026 mendatang itu sudah mandiri. Jadi kami berharap dukungan, dan juga nanti mungkin diadakan di Jakarta ada perwakilan dari Perkin Solo. Dan CTJN juga di periode sekarang Perkin provinsi, kabupaten sudah terbentuk, dan ketuanya untuk provinsi Jawa Tengah adalah Taujin Weming Purwokerto, Bendahara Ibu Henry, Sekretaris Pekalongan Ibu Pemi yang tadi kita sudah kesana. Mungkin itu saja. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih dan juga mohon dukungan atas rencana kami untuk mengadakan kongres pertama Perkin. Itu saja yang kami sampaikan karena sudah terlalu malam. Kami akan memberikan tanda ucapkan terima kasih, mungkin diwakili oleh siapa dari sini, dari Makin Solo. Wawatin aja, biasa Makinta. Josan Novita mungkin. Wawatin. Ketua. Wawatin. Oh iya. Berarti ini dari Perkin Jakarta, ini adalah Ketua Wakil Makin Solo. Josan Novi aja. Novita. Ini sekretaris Perkin Pusat. Oleh-oleh dari Bogor.
ya untuk mensaji CC. Terakhir, salam kebajikan, Waida, kemudian puji syukur kembali kami naikkan kepada Tuhan yang telah merahmati kebahagiaan malam hari ini berlangsung hingga selesai. Semoga firman Tuhan yang terpancar melalui sabda Nabi Muhammad yang telah dijabarkan dengan baik dan jelas oleh pesaksi Chandra tadi dapat menambah pengetahuan kami tentang agama Katolik dan dapat mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu ajaran tentang peri cinta kasih, menjunjung tinggi kebenaran, berlaku susila, bijaksana, dan dapat dipercaya dalam kehidupan kami, sehingga dapat mendatangkan berkat dan berkasih dosa bagi kami semua. Sebentar lagi kami akan pulang ke tempat masing-masing. Semoga Allah melindungi dalam perjalanan dan membimbing kami sampai tujuan dengan selamat. Hanya dalam kebajikan yang berkenan saja.
Jaing untuk menyalakan lilin. Diawali dengan menyalakan lilin oleh Jasa Musik. Bapak Murdip sudah dipanggil. Ya. Kepada pemco Tingsi, Siak Selji, kemudian Emak dan Komo. Sama mangkong dulu atau langsung apa? Mangkong dulu ya? Iya. Dilanjutkan. Jangan. Dosen Pengsulan dan Penjilan dengan dibantu dosen Dian untuk menyalakan dupa kepada umat. Satu-satu aja Pak. Mami? Sini belum, Mam. Kurang. Mana yang mau kebagian? Kebagian semua? Semua sudah menerima dupa. Mari kita bersama-sama melaksanakan sembahyang dan doa untuk yang kita hormati dan kita kasih Siak Selji.
Mari berdoa. Kehadirat Wang Dien, Tuhan Khalik semesta alam, yang maha besar di tempat yang maha tinggi, dengan bimbingan Nabi Gongde, dipermuliakanlah. Puji syukur dan terima kasih kami panjatkan saat ini, Minggu 15 Mei 2022, bertepatan dengan tanggal 15 bulan 4 tahun 2573 Yinli, yang suci dan cerah ini. Kami boleh berhimpun bersama di dalam doa dan sembahyang, pengenangan untuk senior, penuntun, dan pembimbing rohani kami, Bapak Syekse Jijaing, sebagai penghormatan dan pengenangan kami semua atas segala teladan dan segala hal-hal baik, luhur dan mulia yang telah beliau laksanakan semasa hidupnya. Yang terkasih Syekse Jijaing, baru beberapa hari yang lalu, tepatnya tanggal 10 Mei, genap 6 tahun sudah, Syekse meninggalkan kami semua, kembali ke haribaan Tuhan, dengan segala kenangan yang indah, tapi terasa duka dan sedih di hati dan pikiran segenap keluarga dan kami semua. Oleh karenanya, saat ini di dalam keheningan cipta dan kesucian batin, dengan keluarga dan seluruh umat yang hadir, khususnya para tamu kami, ibu-ibu Perkin, perempuan Konghucu Indonesia, kami berhimpun menaikkan doa dan sembahyang. Semoga saat ini arwah Syekse Jijaing di alam yang abadi, di dalam cahaya kemuliaan kebajikan Tuhan, kiranya telah mendapat kedamaian, kesentosaan, dan keabadian. Di dalam upacara sembahyang ini, kami kenangkan kembali sabda suci Nabi yang telah dilaksanakan sepanjang kehidupan Syekse, yang boleh menjadi teladan, contoh yang harus juga kami semua kerjakan. Saat berusia 15 tahun, sudah teguh semangat belajarku. Pada usia 30 tahun, tegaklah pendirianku. Usia 40 tahun, tiada lagi keraguan dalam pikiranku. Usia 50 tahun, aku telah mengerti firman Tuhan. Usia 60 tahun, pendengaranku telah menjadi alat yang patuh menerima kebenaran. Dan pada usia 70 tahun, aku sudah dapat mengikuti hati dengan tidak melanggar garis-garis norma kebenaran. Yang kami hormati dan kasih Syekse Jijaing, kami semua yang berkumpul di sini adalah anak-anakmu. Kami berjanji akan melanjutkan segala karya dan perjuanganmu, meneruskan serta melestarikan agama Konghucu,
kami akan menjaga kerukunan dan kekompakan dalam kehidupan lembaga agama yang kami cintai serta yang disabdakan oleh Rasul Mingce. Seorang anak yang berbakti mempunyai 3 kewajiban yang harus dikerjakan: merawat ayah dan bunda, selalu sehat dan bahagia, kakak dan adik tiada perselisihan, keluarga rukun dan damai. Itulah kewajiban yang pertama. Perbuatannya menengadah, tidak malu kepada Tuhan, menunduk, tidak merah muka kepada sesama manusia, karena semua yang dilakukan selalu dilandasi gemilangnya kebajikan. Itulah kewajiban yang kedua. Menjadi generasi penerus yang dapat melanjutkan dan mengembangkan segala yang baik dari leluhurnya. Itulah kewajiban yang ketiga. Yang kami hormati Syekh sesuai dengan sabda Nabi, maka saat ini dalam ketulusan dan keikhlasan kami laksanakan upacara, doa dan sembahyang ini. Semoga menjadi wujud ungkapan perhatian, kasih, bakti, dan penghormatan kami semua yang sangat mencintai Syekh Sejijek. Semoga di dalam kesentosaan dan kedamaian Syekh senantiasa berkenan menurunkan berkah restu suci untuk kami yang masih harus melaksanakan segala tugas dan tanggung jawab masing-masing. Yang terkasih Syekh Sejijek, walaupun kita telah berjauhan, namun semangat pribadi dan teladan Syekh akan selalu hidup dalam hati dan ingatan kami untuk selalu mampu menghayati serta mengamalkan bahwa sepanjang hidup ini gemilangnya kebajikan senantiasa harus kami wujudkan, karena hanya di dalam kebajikan itulah Tuhan senantiasa berkenan. Sembah dan sujud kehadirat Wang Dien, jauhkanlah kami dari segala kelemahan, jauh dari keluh dan gerutu kepada Wang Dien, jauh dari sesal penyalahan terhadap sesama manusia. Dapatlah kami semua tekun belajar hidup benar dari tempat yang rendah ini, terus maju menuju tinggi menempuh jalan yang suci. Kami yakin sepanjang hidup ini Tuhan senantiasa menjaga, menilik, membimbing dan menyertai kami semua. Maha besar Sakti, Tuhan Khalik semesta alam, senantiasa melindungi kebajikan. Wang Yi Sakti, Wei Dian Yu De. Wang Yi Sakti, Wei Dian Yu De. Santai, santai. Izin terkasih, untuk penyempurnaan surat doa, mari kita bersama mengiringi dengan lagu Dian Po.
Mari kita akhiri dengan memberikan penghormatan besar dengan membongkokkan badan sebanyak 3 kali. Ichiko, Sachiko, Sanchiko. Sekian, terima kasih kepada para tojin yang mau sembahyang secara pribadi. Kami persilahkan. Weta Aku ini sekalian Pak Pi. Semongko. Semongko jeruk ya. Jeruk apa? Jeruk di Bali.